Jadi ini adalah tempat penobatannya Raja Pajajaran. Dulunya di sini tempat penobatan Raja-Raja Pajajaran. Prabu Siliwangi atau Tempatnya di sini dulu. Iya, Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Sudah dinobatkan berarti. Oh, ini teh ukuran dempolnya. Iya. Nah, oh pas sih. Pas menurut saya. Pas, Pak. Pas. Insyaallah. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Dua-duanya. Jokok sebelah ruku sudah kanan. Lutut kanan Pak, tadinya. Bahkan nggak semua orang nyampe Oh, belakang. jadi kalau tidak nyampe Alhamdulillah, Pak, bagus. Mudah-mudahan betul. kalau dulu raja nyender sini. Betul. Nah, Rajanya nyender sini ya, istirahat karena belum ada kursi. Nyendernya pakai gini raja dulu. Artinya pusat kerajaan Sunda itu dulu di Bogor. Karena Bogor itu tanah yang subur. Dan kemudian di Bogor itu kekuatannya pada gunung. Makanya Gunung Salaka. Iya. Gunung Salaka, kemudian Gunung Halimun. Kayak di situ. Pusat kerajaan Sunda ada di Bogor, khususnya di Gunung Dan. Gunung Salak menjadi wilayah pusat kerajaannya. Mengapa mari kita bahas dan rangkum sejarah kerajaan Sunda? Menurut sumber yang ada, kerajaan pertama di Sunda dan yang paling tua adalah Kerajaan Salakanegara. Kerajaan Salakanegara diyakini memiliki pusat pemerintahan di beberapa lokasi. Lokasi yang diyakini sebagai pusat pemerintahan titik 1 Teluk Lada Pandeglang, Banten, 2 Kondet Jakarta, 3 lereng Gunung Salak Bogor. Bukti yang mendukung keberadaan kerajaan Salakanegara, di lereng Gunung Salak titik 1, nama Gunung Salak yang berasal dari kata Salaka, yang berarti perak, yang juga menjadi nama kerajaan. 2. Naskah Wangsakerta yang menyebutkan tentang kerajaan tersebut di sekitar lereng Gunung Salak. 3. Peninggalan sejarah seperti air terjun Curug Putri, yang lokasinya di lereng Gunung Pulosari, Pandeglang. Kerajaan Salakanegara adalah kerajaan yang didirikan pada abad ke-1 Masehi hingga abad ke-2 Masehi. Berikut beberapa informasi tentang Kerajaan Salakanegara, pendiri dan ibu kota. Kerajaan Salakanegara dipercaya didirikan oleh Hakitirem atau Dewa Warman I. Masa berdiri, Kerajaan Salakanegara dipercaya berdiri sekitar tahun 130 sampai 362 Masehi. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di wilayah Jawa Barat, Indonesia, pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Pendiri dan raja terkenal. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Jayasenggawarman. Raja terkenal dari kerajaan ini adalah Purnawarman yang memerintah pada abad ke-5 Masehi. Ibu kota kerajaan Tarumanegara dipercaya terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Bogor atau Bekasi. Prasasti kuno, termasuk Prasasti Tugu dan Prasasti Cidanghyang, yang menjadi sumber informasi penting tentang sejarah kerajaan ini. Ketiga, Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa, seorang raja yang berasal dari wilayah Sunda. Ibu kota kerajaan Sunda Tarusbawa dipercaya terletak di Pakuan Pajajaran, yang sekarang dikenal sebagai Bogor. Masa berdiri,
Kerajaan Sunda Tarusbawa berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Galuh, lokasi. Kerajaan Galuh dipercaya terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Ciamis, Jawa Barat. Pendiri, Kerajaan Galuh didirikan oleh Lepi Kandayun. Masa berdiri, Kerajaan Galuh berdiri pada abad ke-7 Masehi. Penyatuan Kerajaan Sunda dan Galuh oleh Kerajaan Pajajaran terjadi melalui pernikahan antara Prabu Siliwangi dari Kerajaan Sunda dan Nimas Ratna Kencana dari Kerajaan Galuh. Pernikahan ini mempersatukan kedua kerajaan dan membentuk Kerajaan Pajajaran yang kuat dan berpengaruh di Jawa Barat. Penyatuan Kerajaan Sunda dan Galuh oleh Pajajaran Siliwangi terjadi pada tahun 1428. Prabu Siliwangi ialah Raja Kerajaan Sunda yang memimpin penyatuan dengan Kerajaan Galuh. Nimas Ratna Kencana, putri Kerajaan Galuh yang menikah dengan Prabu Siliwangi. Pertama, kekuatan politik. Kerajaan Pajajaran menjadi lebih kuat dan berpengaruh di Jawa Barat. Dua, kemakmuran. Penyatuan membawa kemakmuran dan kestabilan bagi rakyat Kerajaan Pajajaran. Tiga, kebudayaan. Penyatuan juga membawa pengaruh budaya yang positif dengan pertukaran budaya dan tradisi antara Kerajaan Sunda dan Galuh. Pada masa Kerajaan Sunda Siliwangilah, Kerajaan Sunda Pajajaran menjadi kerajaan yang berdaulat dan dicinta rakyatnya. Pakuan Pajajaran, ibu kota Kerajaan Pajajaran, diyakini terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kota Bogor, Jawa Barat. Beberapa penelitian dan penemuan arkeologi menunjukkan bahwa lokasi Pakuan Pajajaran kemungkinan besar berada di sekitar wilayah Batu Tulis, Bogor. Lokasi Batu Tulis, disinilah ditemukan prasasti Batu Tulis yang menyebutkan tentang Kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Kota Bogor, wilayah ini diyakini sebagai lokasi pusat Kerajaan Pajajaran. Penyebab runtuhnya Kerajaan Pajajaran. 1. Serangan Kesultanan Banten. Serangan ini merupakan faktor utama yang menyebabkan keruntuhan Pajajaran. 2. Kepemimpinan raja-raja terakhir. Raja-raja setelah Prabu Surawisesa dianggap tidak bijaksana, alim, dan tiran, sehingga rakyat kehilangan kepercayaan. 3. Kekuatan Banten Cirebon. Pengaruh Banten Cirebon di wilayah Pajajaran semakin kuat, memperlemah posisi Pajajaran. Prasasti Batu Tulis ditulis oleh Prabu Surawisesa, putra dan penerus Prabu Siliwangi. Prasasti ini dibuat untuk mengenang jasa-jasa Raja Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja, ayahanda Prabu Surawisesa. Prabu Surawisesa menulis prasasti tersebut sekitar 12 tahun setelah ayahnya, Sri Baduga Maharaja, meninggal dunia. Prasasti Batu Tulis berisi penanggalan
dengan Chandra Sengkala, Panca Pandawa Nenegram Ban Bumi, penyesalan, Surawisesa, sebagai penerus takhta Pajajaran, menulis prasasti ini juga sebagai bentuk penyesalan atas situasi sulit yang dialami kerajaannya. Beliau merasa tidak mampu mempertahankan wilayah Pajajaran dari serangan Kesultanan Cirebon. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 Masehi. Runtuhnya kerajaan ini ditandai dengan serangan Kesultanan Banten dan dirampasnya Palangka Sriman Sriwacana, batu penobatan raja dari Pakuan. Jangan ke mukanya deh. Sampurasun Bapak Aing. Bapak Aing. Silia asah, silia asih. Kedah ditengerkeun ieu di Pajajaran Bogor Bapak Aing. Punten anu kasuhun da kasuhun abdi. Museum Pakuan Pajajaran. Pak, ningali sakantenan ke batu tulis, Pak. Mohon. Sebagai raja apa harus apa tilas. Juru kuncinya batu tulis Pak Lanjar. Oh iya, sering SMS. Pak Lanjar. Wah, ini ya. Dulu polisi ini batu tulisnya ini ya. Batu tulis asli. Kenapa itu ada tulisan? Nah, kemarin saya dengan Pak Giring Niji ke sini. Saya siapin dalam ya. Jadi dia ada vandalisme. Kemarin oleh kita mau dibersihkan tidak bisa, harus oleh pusat. Karena ada treatmentnya. Takutnya nanti warnanya berubah. Ini teh kan coba Ini asli. yang ahli. Ini tulisan ini apa Tulisannya isinya? apa? Ini hurufnya huruf Palawa, bacanya singkat saja Pak ya. Wangna pun ini Sasakala, Prabu Ratu, Purane pun Diwasu, dia Winggaran Sri Baduga Maharaja. Dulunya di sini tempat penobatan raja-raja Pajajaran. Prabu Siliwangi atau Tempatnya di sini dulu. Iya. Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Apa itu artinya Pak? Sok. Ya. Jadi artinya itu semoga selamat beliau yang dinobatkan di sini. Oh. Yang menulis ini putranya Surawisesa. Enggak, ini artinya apa? Bapak bisa baca nggak hurufnya? Ya. Bisa cuma separuh Pak ya. Wangna pun ini Sasakala, Prabu Ratu, Purane pun Diwasu, dia Artinya? Winggaran Sri Baduga. Wangna pun ini tanda peringatan beliau waktu dinobatkan jadi raja. Artinya itu semoga selamat beliau yang dinobatkan. Ke bawahnya Bapak nggak ngerti. Udah nggak apa-apa. Nanti biar Ya. biar ini ahli filologi. Ya. Ya siap. Coba Pak, punten ieu Pak. Biasa pas ente. Oh jempolnya. Oh, Pas jempol. berarti Telapak. sudah dinobatkan berarti. Oh, ini teh ukuran dempolnya. Iya. Nah, oh pas nih. Pas. Pas, Pak. Pas. Masya Allah. Dua-duanya. Dua-duanya. Jokok sebelah ruku tidak buruk di sana. Lutut kanan Pak, tadinya. Lutut kanan ke sini. Lutut kanan ke sini. Gini? Iya gini. Oh, Sampai nyampe. Pak, Iya. satu aja. Nah. Jadi ukuran zaman itu ya tingginya segini. Iya, kurang langkung. 160 tingginya. 165 lah. 165. Ini ke bawahnya Bapak nggak bisa menerjemahkan. Ada sejarahnya itu Pak. Ah, bukunya ada nggak bukunya? Ada sejarahnya. Nggak bukunya. Buku tentang ini ada nggak? Buku ilmiahnya ada nggak? Sejarah cuma ada segitu aja Pak. Oh iya, Baca berarti harus artinya. dibuat buku ilmiahnya.
buku teh Pak siapa pengarang buku teh? Saleh Dana Sasmita. Pak Kiman apa? Pak bisa baca ini nggak, ini huruf Palawa ini? Kalau baca ininya nggak bisa. Ini huruf Sunda. Ini carakan. Ya? Ya huruf Sunda. Karena carakan huruf Sunda. Nah, jadi Bapak nggak bisa baca ini. Jadi ini intinya menerangkan bahwa Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali. Ya. Pertama di Galuh, mendapatkan sadar bapaknya Prabu Jaya Dewata. Yang kedua di sini di Sunda mendapatkan warisan dari mertua ayahanda ibu Mekasi Prabu Susuk Tunggal. Iya. Enggak. Ini kan harus diterjemahkan dalam bahasa yang ahli bahasa ini. Jadi apa? Itu sebelah tuh. Mana artinya sob? Ini bahasa. Ayo. Kalau sejarahnya ini Pak, Wang Napun ini ini bahasanya. Purane pun Wang Napun ini sakala Prabu Ratu. Purane pun diwastu. Dia wingaran Prabu Guru Dewata Prana diwastu. Dia wingaran Sri Baduga Maharaja Ratu Haji. Dia ngarannya namanya Sri Baduga Maharaja. Ratu Haji di Pakuan Ratu Pajajaran. Haji di Pakuan Pajajaran. Sri Baduga Ratu Dewata pun nyanyi suk na Pakuan dia anak dari Rahyang Dewa Niskala. Niskala sang Sidamokta digunakan 3 incu Rahyang Niskala wastu kencana. Sang Sidamokta kan salarang ya sianu ngan sakakalala gunungan ngabalai nyian Sangyang Talaga Rena Mahawijaya. Ya nupun saka panca panda wa emban bumi itu batin tuh Ya, berarti kan peradaban menulis itu sudah sejak zaman dulu sudah ada di tanah Sunda. Artinya leluhur kita ini orang pinter. Dia sudah punya peradaban huruf, peradaban menulis. Nah, tinggal pertanyaannya, ini dulu nulisnya pakai alat jenis apa? Ya, kan gitu loh. Jangan langsung dibikin mistik raja begini. Gitu loh. Artinya ada bahwa pada zaman itu teknologinya sudah berkembang dengan baik. Nah, tinggal ini telapak kaki. Nah, telapak kaki ini kan kalau ini batu kan. Kalau sekarang kan orang bisa tuh bikin telapak ini jadi peresmian, mengeras jadi batu. Nah, kalau ini jenis batuannya batuan apa? Ini batuan andesit. Andesit. Ini jenis batuan andesit. Nah, kemungkinan telapak ini itu terjadi karena apa? Ya, kalau secara ini hasil pahatan, cuma kan kalau secara kesaktian dengan kesaktiannya. Ya menurut saya gini, yang disebut dengan kesaktian adalah ilmu pengetahuan. Bahwa pada zaman itu teknologinya sudah berkembang sehingga raja kita sudah mampu membuat pahatan yang abadi seperti ini. Biar apa? Biar anak cucu Prabu Siliwanginya pada pinter. Nanti kalau kemudian kita mengatakan ini leluhur kita ini menulis dengan kesaktiannya, nanti nggak mau belajar. Ini saya ini orang yang disangka mistik padahal akademik. Ya, jadi mari kita belajar. Kalau leluhur kita sudah bisa menulis seperti ini, maka kita hari ini harus lebih pintar dari leluhur kita. Jangan-jangan tos nganggo laser ya tuh. Itu kan hese ya. batu lingga Pak. Itu yang begitu. Nah ini kan, jadi ini ada dari dulu batunya di sini. Jadi dulu sini. Tidak bergeser. Hutan belantara. Hutan belantara. Nah, tidak bergeser, tetap di sini dan batunya di sini. Jadi ini adalah tempat penobatannya Raja Pajajaran yang berasal dari Galuh. Kemudian dinobatkan di sini di Pakuan Pajajaran. Makanya nama dari kantor gubernur wilayah namanya kantor gubernur wilayah Pakuan Pajajaran. Begitu. Nanti semangatnya harus semangat Pakuan Pajajaran. Banyak pohonnya, rumah-rumahnya tertata dengan baik, masyarakatnya egaliter, ramah, silih asa, silih asi, silih asu. Itulah semangat kita. Pemimpinnya adil. Amin. Ya. Banyak uangnya. Amin. Seperti yang Batunya batu apa? Batu lingga. Lingga itu lama kesuburan. Ya. Lingga ya. Dan nanti gini aja, nanti kita bikin buku yang paripurna. Jadi satu ahli geologi, ya kan? Nanti dia jelasin dari sisi jenis-jenis batuannya. Yang kedua ahli sejarahnya, ketiga filologinya, yang keempat ahli bahasanya. Kita biar lengkap, biar nanti tidak mistik. Pak, itu teh harus ditangkap kumaha? Dari sini Itu Pak. kumaha. Satu lagi ujiannya Pak. Sampai enggak Pak, kan enggak semua orang nyampe biar lengkap. Jadi
Kalau tidak nyampe, Alhamdulillah nyampe Pak, bagus. Mudah-mudahan betul. kalau dulu raja nyender sini. Betul. Nah, rajanya nyender sini ya, istirahat karena belum ada kursi. Nyendernya pakai gini raja dulu. Mari kita bangkitkan kerangka berpikir akademis kita. Kita bikin museum yang baik yang bisa menjadi sejarah bagi anak cucu kita. Biar anak cucu kita meyakini bahwa leluhurnya orang-orang pintar. Ya kan? Ya, orang pintar buktinya sudah bisa bikin tulisan. Dan Abadi. oh, tulisannya abadi. Ya kan, tulisannya abadi ya. Tugas kita sekarang menata Bogor, mengembalikan menjadi pusat peradabannya orang Sunda. Yang PR itu Pak Guru. Di sini tadinya ada satu batu yang diambil oleh Banten sebagai bentuk penaklukan Pakuan. Oh ya dulu. Ditempatkan Batunya sekarang di Bantennya di di mana? Banten di Masjid Agung Banten. Nah, pernah sih kita mencoba untuk mengembalikan, nah, tapi kan itu bentuk apa namanya ya? Zaman dulu kan ada simbol penaklukan. Iya. Itu yang kalau boleh Ya nanti kita bicarakan dengan Bapak Gubernur Bantennya. Yang penting kan Banten dengan Jawa Barat satu kesatuan. Asal turunannya adalah turunan Kanjeng Prabu. Dengan kesananya karena ada infiltrasi politik dari sebelah timur, ya akhirnya menjadi seperti ini. Mudah-mudahan sekarang sih sudah kembali, tetapi semangatnya harus hidup. Nama batu ini apa? Batu Gigilang. Gigilang. Sleman Sriwacana. Banyak. Museumnya sudah siap. Aman, museum sudah siap, nanti kita bantu. 90%. Aman. Jadi udah kan? Kesannya adalah bangunannya tidak sesuai dengan batunya. Jadi batunya punya nilai estetika dan sejarah yang sangat tinggi, bangunannya tidak menunjang sebagai bangunan kebudayaan. Saya nanti kalau diperbolehkan oleh Kementerian Kebudayaan, saya bangun tahun ini juga bangunannya, ya kan, dengan desain arsitektur yang disesuaikan dengan peradaban Sunda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah ini saya akan meminta tim peneliti, baik ahli geologi, kemudian ahli bahasa, kemudian ahli sejarah dan filologi. Sehingga nanti ada buku yang bisa menjelaskan ini secara akademik. Sehingga kita berkunjung ke tempat sejarah itu bisa memahami bahwa dulu kita pernah punya peradaban. Raja itu dilantik itu dengan membuat tulisan di batu yang itu abadi. Dan ini artinya bahwa saya berulang-ulang menyampaikan bahwa orang Sunda itu punya leluhur yang cerdas, yang pinter, yang hebat pada masanya, bukan keturunan orang bodoh. Bukan keturunan orang yang tidak berpendidikan, tapi orang Sunda adalah keturunan orang yang berperadaban. Sehingga nanti kita ingin dengan kepemimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota ini, nanti Kota Bogor itu menjadi kota yang mencitrakan sejarah peradaban Sunda sebagai peradaban Pakuan Pajajaran. Semangat membangun museum juga sudah luar biasa. Tinggal nanti ada sentuhan-sentuhan arsitekturnya biar lebih mengesankan sebuah museum yang mencerminkan sejarah masa lalu. Thank you.